Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Anwar, NIM 182504103 dari kelas A01, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Prodi S1, Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini sebagai pemenuhan tugas pertemuan 13 pada mata kuliah statistik, saya akan menjelaskan cara penyelesaian uji analisis two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur menggunakan program SPSS. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Uji analisis two-way ANOVA menggunakan SPSS. Penggunaan uji ANOVA dalam analisis data penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada nilai rata-rata dari beberapa kelompok data. Uji two-way ANOVA analisis mampu digunakan untuk mengukur dua faktor. Oleh karena itu, uji two-way ANOVA disebut juga dengan nama uji faktorial. Kita masuk ke persyaratan dasar uji two-way ANOVA. Yang pertama itu, nilai standardized residual haruslah berdistribusi normal. Kita perlu melakukan uji normalitas standardized residual terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah nilai tersebut normal atau tidak. Terus yang kedua, populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Membuktikan dengan cari uji homogenitasnya. Terus yang ketiga, sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain. Maksudnya, masing-masing populasi saling independen di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, data variabel dependen atau variabel terikat harus berskala interval atau rasio. Sementara untuk data independen atau variabel bebas adalah berskala kategorial. Contoh soal uji two-way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi atau PT. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut. Ini adalah data berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan hasil belajar siswa SMP. Nah, kita masuk ke hipotesis yang diajukan dalam uji two-way ANOVA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Terus yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan yang terakhir, ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Nah, sebelum kita masuk ke cara-cara di SPSS-nya, ini adalah persiapan data sebelum melakukan uji two-way ANOVA di SPSS. Jadi sebelum itu kita harus memberikan kode dulu, yang dimana jenis kelamin laki-laki kita berikan kode 1, kemudian jenis kelamin perempuan kita berikan kode 2, seperti yang terdapat pada data di sini. Kemudian kita berikan juga kode pada jenjang pendidikan. Jadi untuk SMP kita berikan kode 1, kemudian untuk SLTA kita berikan kode 2, dan untuk PT itu kita berikan kode 3. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasannya yang di SPSS. Nah, setelah terbuka program SPSS-nya, kita langsung masuk ke variable view di bawah sini. Nah, di variable view ini pada kolom name, kita isi baris pertama itu dengan hasil, kemudian baris kedua itu dengan pendidikan, dan yang terakhir itu atau baris ketiga itu kita isi dengan kelamin. Setelah selesai, kita masuk ke kolom desimal. Nah, di kolom desimal ini 3 baris ini kita isi dengan desimal 0. Setelah itu kita masuk ke kolom label. Nah, di kolom label ini pada baris pertama kita isi dengan hasil belajar, kemudian baris kedua itu kita isi dengan jenjang pendidikan, dan yang terakhir atau baris ketiga itu kita isi dengan jenis kelamin.
Setelah selesai, kita masuk ke kolom values. Nah, di kolom values ini, pada baris kedua, kita klik pada kotak kecil di kanan ini. Kemudian akan muncul kotak dialog value labels. Nah, di kolom value-nya ini kita isi dengan 1. Kemudian di labelnya kita isi dengan SMP. Kemudian klik add. Setelah itu kita lanjut dengan value 2 dan labelnya itu SLTA. Dan seterusnya. Setelah selesai, kita langsung klik OK. Kemudian pada baris ketiga pun hampir sama. Kita klik kotak kecil ini, kemudian akan muncul kotak dialog value labels. Kemudian pada value-nya ini kita isi dengan 1. Kemudian labelnya itu laki-laki. Add, kemudian value 2, baru labelnya itu perempuan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom measure yang dimana di sini tuh kita ubah jadi nominal. Kemudian ini scale. Setelah selesai, kita langsung masuk ke data view. Nah, di data view kita sudah lihat 3 variabel, yaitu variabel hasil, pendidikan, dan kelamin. Nah, di sini kita masukkan atau input data yang ada di Word tadi, yaitu data hasil, kemudian kode pendidikan, kemudian kode kelamin. Nah, setelah kita selesai input datanya, kita langsung pilih menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model. Setelah itu pilih Univariate, klik. Setelah itu pada kolom Dependent Variable kita isi dengan hasil belajar atau hasil. Kemudian pada Fixed Factor ini kita pilih jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Setelah itu klik EM Means, kemudian pindahkan ke Display Mean Score. Setelah itu pilih Option, kemudian centang pada Descriptive Statistic. Setelah itu OK. Nah, inilah hasil output SPSS yang telah kita buat tadi. Nah, di sini sudah terdapat kolom Between Subject Factor, yang dimana output dari tabel ini itu menunjukkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Subjek-subjek yang kita teliti ini dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabel. Kemudian ada juga tabel deskriptif statistik, yang dimana di bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif tersebut mencakup nilai mean, standar deviasi, dan n atau jumlah masing-masing data. Kemudian di sini juga terdapat tabel test of between subject effect, yang dimana output ini itu untuk uji hipotesis penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat atau JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF.
Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau KT. Kolom kelima menunjukkan F hitung. Dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi atau SIG. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian hipotesisnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. Jadi yang pertama itu, jika nilai signifikansi atau SIG lebih rendah dibandingkan 0,05, maka perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Terus yang kedua, jika nilai signifikansi atau SIG lebih tinggi daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, variabel faktor ini maksudnya itu adalah jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Nah, untuk melihat pengujian hipotesisnya itu kita lihat pada tabel test of between subject effect di bagian kolom SIG. Nah, kita lihat dari baris kelamin. Dari baris pendidikan. Nah, di baris pendidikan ini kita melakukan pengujian hipotesis pertama berdasarkan output yang diberikan. Diperoleh signifikan atau nilai SIG itu sebesar 0,000, yang dimana lebih rendah daripada 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dapat diterima. Jadi ini artinya mengatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan orang tuanya. Kita masuk ke baris kedua, yang ini, yang kelamin. Kemudian di sini ada nilai signifikan atau SIG itu sebesar 0,685, yang dimana hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa, atau ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa itu ditolak karena nilai signifikansinya itu lebih rendah karena nilai signifikansinya atau nilai SIG-nya itu lebih tinggi daripada 0,05. Kemudian kita masuk ke baris pendidikan dan kelamin. Nah, di sini kita dapat lihat nilai signifikansinya atau nilai SIG-nya itu 0,490, yang dimana ini lebih tinggi daripada nilai 0,05, yang artinya ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa itu ditolak, atau tidak terdapat interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Kemudian kita masuk ke output yang terakhir. Di sini terdapat tabel jenjang pendidikan, kemudian jenjang pendidikan dan jenis kelamin, dan yang terakhir jenis kelamin. Pada tiga output ini itu menunjukkan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Demikianlah tadi hasil dari penjelasan saya tentang cara penyelesaian uji analisis two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur menggunakan program SPSS. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.